Setiap orang itu punya kacamatanya sendiri-sendiri. Ya, betul. Semua orang itu pasti menilai. Ya, Nah, masalahnya kita ini nggak bisa menyenangkan semua orang. ya, terkadang kan orang lain dia bantu kita, nolong kita, tapi sesuatu yang dia minta tolong sama kita, tapi sesuatu yang tidak nyaman buat kita gitu. Mm-mm. Duh, dia udah baik sama kita, dia udah nolong kita, mau nolak gak enak gitu. Kadang kayak gitu, Pak. Hutang uang bisa kita bayar, hutang budi kita bawa sampai mati. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih Goresan kisah. di podcast Goresan Kisah. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam segala sesuatunya. Ya, sip. Amin. Masih mantengin channel kita ya. Semoga kalian betah dengan channel kami ini ya. Ya kalau ada yang mau usul-usul, Ya, saran-saran, boleh boleh tanya-tanya banget. atau Jadi pertanyaan dari kalian menarik bisa kita bahas ya, Pak ya. Ya, boleh. Kalaupun ada kritik juga nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Jadi eh, mudah-mudahan bisa jadi introspeksi kita Betul, nanti buat betul. perbaikan-perbaikan kita di depan dan supaya kita bisa jadi lebih baik lagi ya, Din. Amin. Nah, Terus dukung kami berdua mm. lebih semangat lagi. Nah, jadi gitu ya buat teman-teman biar kita makin semangat, biar kita makin istiqomah. Konsisten. Apalagi nih. Oke, jadi gimana Din? Hari ini kita nih bingung mau Hmm, ngebahas apa. saya Jadi ada podcast kali ini kita tuh lagi agak bingung juga nih teman-teman mau ngebahas apa. Apa kita bahas kenapa kita bingung? jangan gitu dong. Gak Ada apa-apa. yang apa? Ya nggak apa-apa. Kita santai aja, Hmm, Din. Kita santai aja. Kita apa adanya aja. ya, Nanti ada sama-sama. momen-momen yang serius. Oh ya, nanti jangan lupa saksikan selama bulan Ramadan. Insya Allah eh, di podcast Goresan Kisah kita akan adakan segmen khusus Ramadan ya, Din. Betul. Kita akan bikin podcast Ramadan, Goresan Kisah. Kisah. Nah, nanti kita akan bikin dan kita insya Allah akan tayang setiap hari. Insya Allah kita akan tayang setiap hari selama bulan Ramadan. Ramadan, selama sebulan penuh. Nanti untuk jamnya masih belum fix. Ya pokoknya tungguin aja, pantengin aja. Jangan lupa nanti kalau ada yang mau nanya-nanya seputar bulan Ramadan, tentang puasa Nah, gitu harus ya. teman-teman harus tanya karena Heeh. beliau ahlinya. Enggak lah, kita sharing aja ya, kita Iya, sharing benar. aja. Kita sharing-sharing. Dan insya Allah nanti juga kita akan undang beberapa bintang tamu, Iya. Guru-guru kita guru-guru kita ya, beberapa guru-guru kita nanti insya Allah mudah-mudahan selama bulan Ramadan kita bisa konsisten, kita bisa ketemu nanti setiap hari. amin. Mungkin kalau teman-teman punya usul kira-kira tayangnya enaknya jam berapa, boleh ditulis kolom Boleh, komentar. boleh sekali. Ya, karena untuk jam tayangnya kita masih belum fix ya. Betul. Belum fix. Nunggu waktu yang pas buat kita berdua ya. Ya, kita belum tentukan lah, belum Iya. tentukan waktunya. Bisa jadi sore. Saya ada ide bisa jadi sore sambil nunggu mau buka puasa gitu Sambil kan. nguburit. Iya, Ya, boleh. sambil ngabuburit atau kalau nggak malam habis terawih kemalaman nggak tapi kira-kira ya. Tersiang lagi sahurnya. Ya, jadi nanti kita belum putuskan untuk itu. Jadi tapi insya Allah kita akan buat podcast Ramadannya Goresan Kisah. Oke, untuk hari ini gimana, Din? Gimana Hmm, kisah asmara kamu? Gimana atau gimana? aduh. Kita mau Lagi ngebahas apa nih? Kita mau lagi ngebahas mencari apa nih nih? Pak kisah asmara. Waduh, jangan sampai nanti besok Lebaran masih sendirian ya. Aduh. Karena kan perlu persiapan semua, Pak. Waduh, betul, 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 betul. Jangan milih-milih terlalu, Din. Aduh. Nanti apa namanya terlalu milih-milih malah nggak dapet dapet. Ah, Doain aja Pak yang terbaik. siap, siap, siap. Ayo, gimana hari ini kita mau ngebahas apa nih? Kita ngebahas tentang seseorang yang selalu gak enakan.
Ya. Karena kalau kita menolak suatu ajakan, kita nggak enak sama beliau. Jadi padahal diri kita nih nggak nyaman dengan sesuatu hal itu. Cuman kita menghargai beliau gitu kan. Dia ngajak atau kita diajak kemana beli sesuatu. Cuman diri kita nggak mampu dan nggak nyaman. Dan kita menolaknya untuk katakan tidak, itu kita nggak enakan. Gitu Pak. eh, jadi salah satu penyakit orang Indonesia memang itu sih, Nggak enakan. nggak enakan. Apa ya istilahnya ya? People pleasure ya. People pleasure. Jadi orang tuh nggak enakan. Hmm, Ya saya juga kadang-kadang begitu sih. gitu. Saya juga kadang-kadang. Tapi begini, Din. Eh, memang saya juga secara pribadi nih, saya ngajarin anak saya untuk ngomong enggak. Hmm, Saya juga ngomong ngajarin anak saya juga supaya apa namanya? Supaya dia tuh nggak selalu bahasanya saya tidak saya bukan tipe orang tua yang anak itu harus nurut terus gitu. hmm, Harus nurut. Kadang-kadang saya juga bilang sama anak saya bilang kalau misalkan kamu lagi ada keperluan yang memang harus kamu lakukan, terus kamu disuruh oleh saya, abinya sama uminya gitu ya, misalkan, saya bilang kamu boleh nolak ya, tapi kamu ngomongnya harus dengan cara yang baik. sopan. Iya, jadi contoh misalkan dia lagi bikin apalah sesuatu gitu ya bahasanya, misalkan dia anak saya kebetulan seneng gambar juga, Hmm, ya dia kadang bikin konten juga ya, gitu. ya, Ada YouTube-nya cuman YouTube-nya nggak tahu namanya, nggak jelas gitulah namanya anak si kecil gitu kan. Tapi nggak apa-apa saya biarin aja. Jadi kalau misalkan kadang-kadang dia sedang melakukan sesuatu yang memang menurut dia penting gitu, hmm, terus tiba-tiba saya minta tolong atau hmm, misalkan uminya minta tolong, hmm, kalau memang kamu lagi nggak bisa atau nggak sempet atau gimana ceritanya, hmm. nggak apa-apa kamu bilang enggak. Saya bilang. Tapi caranya yang bagus, saya bilang. Jelasin dulu ya kenapa Maaf enggak. nih, Ya. maaf nih kalau sekarang Hmm, nggak bisa, hmm, kalau nanti gimana gitu misalkan. Jadi ada dialektikanya lah, ada ya, obrolannya gitu betul. loh maksudnya. Nggak langsung, Enggak gitu ya. ya Nanti enggak mau salah gitu. paham lagi. Iya, jadi kadang-kadang kan seperti itu. Iya. Nah, kenapa saya ajarkan anak saya seperti itu? Hmm, Ya supaya tadi ngindarin jadi orang yang enggak enakan. nggak enakan, nggak enakan. Eh, apa namanya istilahnya? Kita tuh punya kehidupan juga gitu loh Ya. bahasanya. Kita punya kehidupan, kita punya kepentingan. Memang kadang-kadang kalau orang yang eh, apa namanya punya prinsip Hmm, itu ya nggak bisa punya banyak teman. Kadang-kadang ya kayak gitu. Orang ada yang nggak enakan kadang-kadang kan karena apa, Din? Karena pengen biar diajak kan, biar punya teman, biar ya, temennya banyak gitu kan. ya. Ya tapi kalau menurut saya kalau hal itu juga nggak harus Nggak sih. harus ya. Kita nggak harus punya teman banyak Hmm, gitu-gitu juga nggak harus sih. Tapi ya balik lagi ke yang tadi, tentunya kalaupun kita nolak ya harus hmm, dengan cara yang baik. baik. Tapi yang harus yang harus kita pikirkan atau harus kita bahasanya apa ya, yang harus kita sadari dulu bahwa kita juga punya privasi, kita juga punya hal-hal yang Hmm, memang harus saya lakukan hmm. gitu bahasanya. Ya mengatakan tidak itu nggak buruk gitu, nggak jelek Nggak gitu. jelek ya. Kadang-kadang kan memang contoh misalnya kita diajak diajak pergi, Hmm, diajak pergi. Iya, padahal kita punya rencana nih, kita punya hmm. rencana, saya punya apa. Ya. Ya kalau memang rencana saya jauh lebih baik atau memang lebih penting atau Hmm. lebih dulu dijadwalin, ya ngapain gitu Ya, loh kita harus maksudnya. jelasin dulu ya kenapa katakan tidak itu ya. Iya, Iya. yang jelas kita harus memahami bahwa kita juga punya privasi, kita punya juga hal-hal yang harus kita lakukan Hmm, supaya kita nggak kayak tadi tuh, ya realistis juga lah gitu, nggak semua orang, semua hmm. omongan orang harus kita dengerin kan. Iya, betul. Pastilah kita nggak akan terpisah sama penilaian orang. Kalau bicara tentang penilaian orang, kalau saya pribadi sudah nggak begitu mikirin sih, Din. Apa? Bodo amat. Bodo amat sih mungkin terlalu ekstrim ya, Hmm, tapi lebih ke
ya udah terserah orang ya, lebih ya Hmm, mungkin sama kayak bodo amat sih ya, tapi ya, gimana ya kalau saya bilang ya udah terserah lah orang mau ngomong apa, karena saya percaya begini Din, setiap orang itu punya kacamatanya sendiri-sendiri, ya, betul. semua orang itu pasti menilai. Ya. Nah masalahnya kita ini nggak bisa menyenangkan semua orang. Kadang-kadang kalau ada orang ngelihat kita buruk, Hmm, itu belum tentu karena kita buruk loh Din. hmm. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Ya karena kacamata dia aja yang kotor, Oh, ya paham. ya kan? Iya, ya. Kan tadi saya bilang semua orang itu punya kacamatanya sendiri-sendiri kan. Hmm, Ya, jadi kadang-kadang orang melihat kita itu nggak baik atau buruk gitu ya bahasanya. Itu bukan karena kita nggak baik atau kita nggak buruk, tapi enggak. kecepatannya Ya karena kacamatanya dia dia yang kotor yang kotor ya. sebenarnya. Bukan kita yang harus memperbaiki atau harus gitu, harus apa? Harus istilahnya harus membersihkan atau memperbaiki diri enggak. Lu kacamata lu yang harus lu lap gitu. Hmm, Karena balik lagi kita tadi orang itu kalau sudah nggak suka, hmm, mau sebaik apapun kita, hmm. pasti tetap nggak suka. Atau setidaknya dia akan cari tuh yang jelek-jeleknya. Iya, untuk mencari kesalahan kita gitu. Iya, kalau orang nggak suka tuh Iya, begitu. iya. Kita itu sering sulit untuk objektif. Hmm, Manusia ya, secara hmm, umum ya, susah susah sekali untuk iya. objektif. Ya, saya sendiri juga merasakan hal yang sama meskipun karena kita tahu jadi kita berusaha tetap bagaimanapun kan, bagaimanapun kita tetap berusaha untuk objektif menilai menilai sesuatu yang ada di depan Hmm, kita. Tapi manusia secara umum itu kadang-kadang kalau mereka seneng ya udah, kalau mereka ngerasa seneng ya jadi baik, kalau mereka nggak seneng oh itu nggak baik gitu loh Pak. Nggak objektif, iya. subjektif banget gitu loh. Saya pernah dengar kata-kata Umar bin Khattab, seseorang yang Hmm. apa? Seseorang yang membenci kita. Ah, lupa saya kata. Yang mana nih Warin Kota, katanya kata-katanya Eh, banyak. eh, ya pokoknya seseorang yang membenci kita walaupun kita baik, tidak percaya itu gimana? Tidak percaya itu Hmm. seseorang yang suka atau apa? Dia baik kepada kita walaupun kita berbuat jelek juga, pasti dia percaya kalau kita tuh baik gitu. Ya, Apa lupa saya kata-katanya itu. saya nggak tahu juga tuh kata-katanya Marbin Khattab atau kata-kata kamu juga saya nggak tahu. Nggak apa-apa. Tapi Aduh. intinya tadi saya bilang kayak tadi saya bilang bahwa kita nggak harus terlalu peduli dengan omongan orang lain. Hmm, Karena apa? Karena tadi kacamata orang tuh beda-beda. hmm, Setiap kita punya kacamata sendiri-sendiri. Kadang-kadang kalau kita jelek juga bukan karena kitanya yang jelek, tapi orang kacamatanya aja yang burem. hmm, Dia harusnya dibersihin. ya, Biasanya tadi orang kalau udah suka sama kita, orang yang suka sama hmm, kita mau ngelakuin kejelekan apapun, ya mereka akan tetap suka biasanya. Sebaliknya kalau orang nggak suka sama kita, mau kita sebagus apapun, hmm, akan dicari minimal akan dicari-cari hmm. kesalahannya kan begitu. Terus respon kita kepada orang yang gak suka sama kita gimana tuh? Apa kita harus diem aja kah? Apa Hmm. ada waktunya untuk kita untuk melawan dia gitu? Eh, yang jelas kalau saya selalu bilang bahwa hidup itu jangan mau diatur orang lain. Tapi Bingung kan? misalnya justru pekerjaan itu gimana? Nah, gini maksudnya hidup itu jangan Nah, jangan sampai hidup kita itu diatur oleh manusia yang lain atau diatur oleh orang lain. Apalagi sampai diatur kejelekan orang lain. Kan kamu tadi tanya, hmm, kalau ada orang nggak suka sama kita, kita gimana? hmm, Kalau orang jahat sama kita, kita gimana? hmm, Ya jangan mau hidup kamu diatur sama mereka. Contohnya begini, ada orang bilang kalau kamu baik sama saya hmm, baik sama kamu. ya Tapi kalau saya itu tergantung bagaimana kamu. Kalau orangnya kamu baik sama saya baik sama kamu. kamu ya Tapi kalau kamu buruk sama saya akan lebih buruk buruk daripada. ya. Itu kan namanya diatur sama orang. Diatur sama apa? Kita ini mau melakukan kebaikan atau melakukan keburukan Hmm, tergantung orang lain kan? Tergantung dia ya, baik atau oh buruk ya, sama kita kan? iya, iya. Artinya kita diatur dong. Kalau dia baik, kita ikutan baik. Baik, Kalau kalau dia buruk, buruk, kita ikutan buruk buruk. ya. Kan kita diatur sama mereka. Nah, kalau ini kata Umar bin Khattab itu tadi. Kalau Umar bin Khattab pernah ketemu orang begitu, Hmm, ditanya begitu. hmm, Dia ngomong begitu, ya Umar,
Kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Tapi kalau Hmm, kamu buruk sama saya akan membalas dengan keburukan bukan. berkali lipat. Kata Sayyidina Umar, ya kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Kalau kamu buruk sama saya akan tetap baik sama kamu. Beda kan kualitasnya. Kenapa ya? Karena tadi Umar bin Khattab nggak mau diatur sama orang. Jadi orang, nah kita itu diajarkan bahwa hidup kita itu jangan sampai kita diatur oleh orang lain, jangan sampai hidup kita itu diatur oleh keburukan orang lain. Mangkana yu'minu billah wa bil yaumil akhir falyukrim jarahu, misalkan Hmm, seperti itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Ya maka ketika kita nggak peduli tetangga kita itu baik atau buruk, gitu loh. Ya karena dia berstatus sebagai tetangga, saya akan baik. Jadi kita hanya diatur oleh aturan yang disampaikan oleh hmm, Allah dan Rasulullah. hmm, Contohnya seperti tadi saya bilang, kalau orang baik sama kita, ya kita baik. hmm. Kalau orang nggak baik sama kita, ya sudah. Jangan kemudian kita balas buruk. Syukur-syukur kita bisa tetap berbuat baik. Gitu maksudnya. Jangan sampai kita kemudian diatur orang lain aja nggak enak, atau kita diatur orang lain aja nggak mau, apalagi diatur sama keburukan orang. Masa sikap kita ditentukan bagaimana sikap orang Orang lain lain ke ke kita kita ya. sih? Ya. Kan nggak, menurut saya nggak ini. Makanya tadi saya bilang, ya sudah biarin aja. Hmm, Ada orang ngomongin kita di belakang, ya artinya hmm, berarti kita di depan mereka dong. Buktinya, atau berarti kita apa bahasanya? Kalau ada orang ngomongin kita di belakang kita, atau kita ada orang yang ngomongin kita ya di belakang kita, berarti artinya kita wibawa karena dia nggak berani ngomong di depan kita kita. gitu. Kalau ada yang mau menjatuhkan kita, artinya kita lebih tinggi dari mereka sampai mereka harus menjatuhkan kita untuk Nah, bisa setara, kan gitu-gitu. Jadi nggak usah terlalu peduli dengan orang orang. lain, Ya. nggak usah terlalu peduli dengan penilaian orang lain. Ya kadang-kadang kita memang harus mendengar tetap sebagai bentuk introspeksi saja, sebagai, ya kadang-kadang kita perlu mendengar orang lain kalau memang dia sifatnya niatnya baik, ya nggak apa-apa, kita dengerin aja sudah, kita timbang, kita pikirkan kalau memang oh iya nih saya kayaknya harus harus introspeksi nih, harus Hmm, perbaikan, ya nggak apa-apa, terima kasih sudah diingatkan. Jadi kalau ya. ada orang yang jahat sama kita gitu, kita dengerin, "Enggak, aku saya perasaan nggak kayak begitu." Ya udah, Hmm, kita percaya kalau kita nggak salah, kita nggak itu, ya sudah, hmm, kita jalan aja. Gitu istilahnya. Sama kayak yang tadi tuh, misalkan bahasanya people pleaser itu orang hmm. yang Gak enakan. nggak enakan itu, kadang-kadang mereka itu nggak punya bukan nggak Sendiri. punya pendirian, ya bisa dibilang mungkin nggak punya pendirian dalam Ya, dalam dirinya gitu. Bener nggak? iya betul. Jadi dia nggak punya prioritas atau sesuatu yang penting. Makanya ya kalau kita tahu mana yang penting, mana yang enggak, Iya. kita punya skala prioritas yang baik, mana yang harus dilakukan, mana yang enggak, Hmm, ya kita akan bisa tetap menolak orang lain atau mengatakan tidak. tidak. Ya, terkadang kan orang lain dia bantu kita, nolong kita, tapi sesuatu yang dia minta tolong sama kita, tapi sesuatu yang tidak nyaman buat kita gitu. Mm-mm. Duh, dia udah baik sama kita, dia udah nolong kita, mau nolak gak enak gitu. Kadang kayak gitu, Pak. Tapi kalau dia memang benar-benar baik, Heeh, ketika kamu jelaskan, iya, otomatis dengan cara yang baik, menolak dengan cara yang baik, iya. pasti dia akan ngerti kalau dia benar-benar orang baik. Beda cerita kalau Hmm, kebaikan yang dia lakukan hmm. itu memang adalah cara dia untuk mengikat seseorang. Oh, ada maunya? Iya, Oh iya. ada istilah tuh begini. Al insanu abdul ihsan. Hmm, Manusia itu budaknya kebaikan, budaknya kebaikan. budaknya kebaikan. Jadi kalau kamu mau ngatur orang, Hmm, ya ini jeleknya jadinya ya. Kalau kamu mau ngatur orang itu, ya berbuat baik sama mereka. Mereka akan nggak enak nanti. itu Menjadikan orang lain budak dengan cara kita berikan sesuatu yang baik baik. gitu. Oh, itu berarti intinya minta balas budi dong. Ya buruknya jadinya Iya, begitu. iya.
buruknya jadinya begitu. Atau kalau sekedar kita mau menafsirkan ini dengan istilahnya tadi Al Insan Abdul Ihsan, itu artinya adalah ya sudah, kita kalau kita pengen eh, apa istilahnya, berhubungan baik dengan orang lain, Hmm, ya sudah kita lakukan kebaikan oke, aja. oke, oke. Masa iya sih orang kita lakukan kebaikan mereka Oke. akan balas dengan Oh, keburukan? ya. Ya ada, tapi kan banyak kan nggak seperti itu. Oke. Gitu loh Berarti bahasanya. kita bisa menilai ya kalau misalnya orang baik ke kita, terus dia minta tolong kita, kita nolak secara baik-baik, pasti dia juga Mm-mm. mengertiin ya. Kalau dia orang Ya, baik pasti pasti ngertiin. ngertiin. Kecuali dia, Kecuali memang ya, ada kebaikan dia adalah untuk apa istilahnya ya? strategi dia. Iya, strategi dia untuk Hmm, mengekang, bukan ya, mengekang apa ya, ya? Ya ya. karena, nah terus kemudian saya bilang lagi, sebelum dari situ adalah jangan suka atau jangan terlalu seneng kalau ada orang berbuat baik sama kita. Jangan terus senang. Iya, jangan Hmm. jangan jangan sampai eh kita memberikan terlalu banyak kesempatan kepada orang untuk berbuat terlalu baik kepada kita. Hmm. Karena hutang uang Hmm. itu bisa kita bayar, tapi hutang budi itu Hmm. bisa, kalau hutang uang bisa kita bayar, hutang budi kita bawa sampai mati. Gitu. Jadi jangan terlalu, kitanya juga sama, jangan terlalu menggantungkan hidup kita sama Oh, orang ya. lain. Selagi kita bisa mampu melakukan itu, kita lakukan sendiri. Lakukan Ya, sendiri. Jangan apa-apa kemudian kita harus dibantu sama ya. orang. Tentang kita udah baik sama dia gitu kan, jadi bisa memanfaatin lah. Kita udah baik sama dia, masa dia nolak gitu kan ya. Ya. Dan ketika misalkan ada orang lain kita tahu nih dia baik nih, Ah, terus kita minta tolong terus sama dia, minta ah, tolong terus sama ya. dia. Ya suatu saat hutang hutang uang bisa kita bayar, tapi kalau hutang budi, dia udah nolongin banyak ke kita gini-gini, kita harus mau nggak mau harus bawa sampai mati loh. Makanya kalau saya, bukan saya nggak butuh orang lain, Hmm. tapi selama hal itu saya masih bisa lakukan sendiri, ya kita akan lakukan sendiri. Saya akan lebih baik lakukan sendiri gitu. Karena tadi saya nggak mau terlalu banyak utang budi sama Ya, orang. membebankan kepada orang lain lah ya. Iya, Ya. utang budi sama orang itu nggak enak juga. Karena tadi ya orang tuh kadang nggak cukup dengan kita ucapkan terima kasih, itu nggak Hmm. cukup. Mereka kadang-kadang eh, ingin lebih dari kita karena udah ngebantu kita, karena udah nolongin kita. Kita harus mau ngikutin apa maunya dia gitu. Ya. Ya kalau orang yang buruk ada niatan buruk kan seperti itu. Meskipun Hmm. tadi kalau dia memang benar orang Baik, baik, ya. dia menolong kita atau membantu kita ya benar-benar karena mau menolong dan membantu kita, bukan karena dia ingin kita jadi budaknya dia, atau kita eh, apa namanya, atau kalau dia mengharapkan kita balas budi Hmm. sama dia kan. Hmm. Kalau orang baik begitu. Kita juga bisa menilai ya. Iya, Iya, betul. setiap orang punya kacamata. Betul. Kita juga bisa menilai Betul. orang lain kok. Kita juga punya kacamata kan. Ya. Kita juga, dan kita berhak juga menilai orang lain. Jangan kemudian orang kemudian menilai kita seenaknya, tapi seolah-olah kita nggak boleh menilai orang lain. Enggak. Hmm. Hmm. Karena semua orang tuh bisa menilai, dan standar penilaian orang itu pasti beda-beda. Karena isi kepala orang juga pasti beda-beda. Hmm. Otaknya juga nggak sama, Hmm. nggak pinter semua. Yang pinter menilai orang banyak, yang bodoh menilai orang lain juga banyak, atau seenaknya menilai orang lain Hmm. juga nggak sedikit. Jadi ya jangan terlalu peduli dengan penilaian Orang orang. lain. Selama memang yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang kita tahu bahwa itu benar, itu baik, Hmm. gak cuma benar tapi baik juga, ya jalanin aja, nggak usah terlalu peduli dengan orang lain. Ada cerita tuh, sebagian orang mengatakan ini cerita tentang Lukmanul Hakim gitu dengan putranya gitu. Hmm. Tapi saya juga secara pribadi belum benar-benar tahu sumbernya dari mana. Tapi menurut saya ini cerita hikmah yang bagus dan sering banyak orang kutip dan banyak orang sampaikan gitu. Jadi suatu ketika ada seorang ayah dengan anaknya, Hmm. dia jalan di pasar naik kuda. Hmm. Dia bawa kuda, naik kuda. Ada kuda, naik naik keledai, Ada ya. keledai Hmm. kecil, naik keledai. Terus kemudian jadi bapak sama anak nih naik keledai, Hmm. lewat ke pasar. Orang-orang mulai ngomong, orang-orang mulai ngomong, eh tidak berperi kehewanan gitu.
Ya. Masa keledai sekecil itu dinaikin 2 orang. Nah, ya. Karena dia yang dengerin orang akhirnya apa namanya? Akhirnya dia turun. Jadi ayahnya turun yang naik anaknya. Anaknya. Giliran anaknya yang naik, orang ngomong lagi, anak tidak tahu diri. Masa bapaknya disuruh jalan, dia Hmm. naik enak-enakan di atas keledai. Karena dengerin orang, anaknya turun. Anaknya turun, Dia bapaknya yang naik naik. ya. Giliran bapaknya naik, orang ngomong lagi, bapak nggak sayang sama anak gitu. Karena apa namanya? Karena masa iya anaknya disuruh jalan masih kecil, Hmm. bapaknya enak-enakan di Hmm. atas keledai. Akhirnya dua-duanya turun. Turun, gak Ada dinaikin. lagi yang ngomong, Ya, ada lagi yang ngomong, orang bodoh punya keledai nggak naikin. dinaikin. Iya, Ya benar-benar. gitu kalau Ya, kita ngedengerin orang iya. nggak ada Kita bagusnya. didikte orang lain ya, Didikte orang nurut sama lain. perkataan orang lain ya. Iya makanya nggak penting juga kan Iya. bahasanya. Ya terserah saya keledai-keledai saya gitu kan bahasanya. Iya betul. Ngapain saya ngedengerin? Kalau dia mati keledai juga malah keledai-keledai saya. Kenapa ya kamu harus pusing gitu loh Iya. bahasanya. Jadi begitu. Iya. Sama ada cerita lagi nih, denger lagi nih. Ada cerita bagaimana caranya men apa namanya merampok kambing, Hmm. merampok kambing dari seseorang, tapi orangnya ngasih secara sukarela. Merampok kambing Dari padahal, kita ngerampok ah, kambing dari orang, tapi dia tapi ngasih orangnya ngasih dengan cara suka rela. sukarela. Itu ada ceritanya tuh. Ada ceritanya jadi suatu ketika ada orang bawa kambing nih. Ya. Dia bawa kambing jalan terus ini perampok udah berkomplot nih. Hmm. Udah berkomplot nih. Apa namanya? Mereka mereka di apa? Ada di jalur orang ini lewat. Terus orang pertama bilang, kamu tuh kan orang alim nih, orang muslim. Kok kamu bawa babi gitu?" Hmm. Dia bilang, "Enggak, saya bawa kambing kok. Mana ada saya bawa babi." Nah, itu babi kok gitu kan. Masa orang Islam bawa babi kemana-mana bawa babi gitu. Enggak, saya bawa kambing. Kamu ada-ada aja. Lewat tuh satu orang. Hmm. Jalan lagi tuh. Nanti di depan ada orang lagi ngomong lagi. Hmm. Kamu dari mana? Itu babi kok gemuk banget. Hmm. Ini. Hmm. Mulai nih orang yang tadinya bawa kambing mikir, mana ada sih orang saya bawa kambing gitu kan? Hmm. Itu enggak ini kambing kok gitu kan maksudnya. Eh, enggak itu babi kok, babi gemuk banget. Lah kan kamu ngapain bawa-bawa babi? Kamu tahu kan babi itu haram, babi itu najis gini-gini Ya. segala macam. Ya. Mulai goyah nih. Ya. Ini babi apa kambing? Jalan lagi, ada lagi orang ngomong begitu lagi. Orang ngomong begitu lagi. Hmm. Kamu katanya Islam gini-gini. Mau buat apa itu babinya? Mau dipotong. Masa kamu makan barang haram, mau makan babi, Hmm. dipotong babi? Enggak, ini kambing. Dia udah mulai mikir tuh, ini bener, ini kambing apa babi gitu. Mulai gaya. Mulai goyah sampai akhirnya ketemu lagi orang keempat gitu Ah. kan, orang keempat ngomong yang sama. Ah. Bawa kambing, udah kambing, buang aja itu gini-gini segala macam. Hmm. Karena dia udah mulai goyah, Hmm. akhirnya udah nih lah, buang aja lah. Dikasih tuh kambingnya yang dia kira babi. Karena apa coba? Karena dia terlalu banyak mendengar orang lain. Kebohongan yang diulang berulang, yang disampaikan atau diucapkan berulang-ulang Betul. itu bisa jadi seolah-olah kebenaran. Kalau kita ngedengerin hal yang semacam itu, Hmm. ya balik lagi. Bisa jadi kita sedang lagi dikerjain karena kita ngedengerin orang, omongan orang. Yang tadinya kita tahu bahwa itu benar-benar kambing, itu Hmm. baik gitu kan. Kita mulailah karena ngedengerin orang, apalagi berulang-ulang orang Ya. banyak. Akhirnya apa namanya? Kita berpikir bahwa oh ini babi, ya jangan-jangan ini babi nih gitu kan. Nah, kita tuh dalam hidup seringkali juga begitu. Makanya makanya kalau saya bilang nggak usah terlalu banyak mendengarkan orang kalau kita tahu memang udah kalau kita tahu bahwa yang kita lakukan itu udah benar. Nah. Yang kita lakukan udah benar ya udah gitu. Kadang ada orang misalkan ngomong, kamu so alim gitu kan. Hmm. Ya udah ngapain didengerin orang begitu? Ya lebih baik so alim daripada so kafir misalkan begitu kan. Ya udah nggak usah terlalu Iya. didengerin. Jadi emang dalam hidup
kita nggak harus terlalu banyak mendengarkan bukan orang orang lain lain. selama kita tahu bahwa yang kita lakukan Itu itu benar. memang udah benar gitu loh. Nah, jadi gitu, jangan terlalu percaya sama orang lain, jangan terlalu apa namanya tadi bahasanya nggak enakan sama Enakan. orang lain, jangan terlalu ya eh, nggak semua orang itu melakukan kebaikan ke kita itu niatnya baik, Baik ya. jadi begitu. Ada lagi? Saya minum dulu, Pak. Ya nanti jangan lupa teman-teman ya. Insya Allah Ramadan kita bikin podcast Ramadan Garasan Kisah. Nanti jangan lupa ditonton pokoknya. Harus sambil ngebuburit. Iya. Ah, emang kamu selama ini Hmm, ngerasain hal seperti itu? Raisin, Pak. Kadang nih masalah uang lah ya. Ya, Mau apa nih? nggak apa-apa. Masalah uang. Kadang dalam kerjaan itu ya teman baik sama kita Pinjem bisa duit. jam duit. Kadang emang kita juga lagi pepet-mepetnya gitu ya. Iya. Tapi ya itu nggak enakan gitu kan. Ya kasih aja. Nih, ada segini kata. Tapi nggak saya. Biasanya dia minjem 100 lah dia bilang gitu 100. Cuman saya nggak ngasih 100. Mm-mm. Saya ada 50 nih mau nggak gitu. Gitu. Tetap diterima. Namanya butuh. Nanya butuh. Itu I- jadi kalau ngomong, duh, buat segini mau nggak enak, ngomong katakan nggak gitu, tidak nggak ada duit gitu, iya, nggak enak gitu nggak kan. enak. Sedangkan dia teman kita, sahabat kita gitu. Saya juga sama sih. Saya juga sama. Saya masih bahkan saya punya buku. Mana ya bukunya ya? Ada di sini apa di bawah ya? Seni untuk bersikap bodoh amat tuh. Hmm, Saya ada buku judul bukunya Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. ya. Ya itu ngebahas tentang kayak begitu salah Hmm, satunya. Nah, eh yang jelas tadi sih mau ngomong apa ya jadi lupa ya. Kayak tadi misalkan kayak minjem duit gitu kan hmm, ya, minjem duit segala macam. Ya yang jelas begini maksud saya Din. Kita ngebantu orang, ya, kita nolongin orang, baik nggak? baik, Baik iya dong. baik, Bagus nggak? bagus. Bagus. Tapi juga jangan kemudian kita tidak memikirkan diri kita Kita sendiri sendiri. ya. Tuh. Karena contoh kayak tadi misalkan ya ya kalau selama kita misalkan masih bisa bisa bantu ya kita Bantu. bantu. Tapi kalau memang sekiranya tidak memungkinkan untuk kita bisa membantu, ya jangan memaksakan diri. Saya selalu bilang untuk menjadi orang bermanfaat itu kita nggak harus kayak lilin, Hmm, nggak harus kayak lilin. Lilin itu dia bermanfaat untuk orang lain. Dia mencoba menerangi dunia, ya tapi dia membakar dirinya sendiri. sendiri, ya Lama-lama habis, betul. lama-lama habis. Kalau kamu memang mau bermanfaat untuk orang lain, ya kalau kamu mau berusahalah jadi lampu. Lampu. Jadi lampu. Hmm, Lampu itu bisa menerangi orang lain, tapi dia tidak membakar dirinya sendiri. Gitu loh. Maksudnya apa? Ya tadi, diri kita juga punya hak. Diri kita punya hak yang harus dikasih. Orang-orang terdekat kita juga punya hak. Gitu kan, misalkan kayak, ya kalau saya contoh misalkan, ada orang minjem duit sama hmm, saya bukan nggak ada duit, ada nih, tapi saya punya kebutuhan-kebutuhan. Yang kalau uang ini saya pinjam kan, gitu kan, bahasanya nanti kebutuhan saya mungkin akan kececeran, gitu. Kebutuhan saya, kebutuhan keluarga saya, maka hmm. mana yang akan saya lebih Utamakan. utamakan? Hmm, Nah, kan ke skala prioritas. ya. Maka bukan kita tidak mau membantu gitu, dan kita tidak mau membantu, tapi ternyata kan bakal balik lagi yang tadi, jangan saya juga nggak mau jadi lilin gitu. Saya bantuin kamu nih, saya nolong kamu nih, tapi saya sendiri nanti kelabakan, saya sendiri nanti kebingungan. Makanya dengan ya kita bisa menolak, balik lagi ke yang tadi, Hmm, people pleaser itu. Jadi jangan jangan boleh kok kita ngomong enggak gitu loh, hmm, jangan nggak enakan. Boleh kita ngomong, sorry bro nggak bisa bro, hmm, sorry nih gue nggak bisa nih, gue lagi ada acara ini nih misalnya. hmm.
Kan gue ngajakin gitu kan, gue ngajakin lu, mau nonton ini nggak gitu, atau jalan ke sini nggak, mau nggak? Sorry nih lagi nggak bisa, lagi ada acara. Boleh ngomong begitu, gitu loh maksudnya. Jadi bukan berarti kita harus mengiyakan terus Iya, atau nggak berani ngomong enggak. iya. Oke. Oke. Berarti eh dari kesimpulan yang bahas dari nggak enakan, mm, kita harus berani untuk mengatakan tidak, tapi dengan penjelasan dengan baik juga, suatu alasan dengan baik. Dan kalau kita eh, katakan tidak, kita harus secara apa ya, secara jujur lah kalau kita belum ya, bisa membantu misalnya. Kita harus memprioritaskan mana yang lebih utama dulu ya, Pak ya. ya, Harus utama skala dulu prioritas mana prioritas. yang harus Ya. Dan diprioritaskan. misalnya kalau kita mampu untuk membantu, monggo ya, Pak ya. Itu Silakan. hal yang Nah, itu baik ya, Pak ya. baik, hal Ya, yang baik. Ya, betul. kita bisa membantu orang lain itu Ya. mesti sesuatu yang Hmm. baik. eh Ya kecuali kalau memang kamu punya pemahaman ekstrem, yang maksudnya pemahaman ekstrem itu maksudnya begini, Hmm. bukan pemahamannya yang ekstrem ya, tapi Hmm. kamu memang punya keyakinan yang sudah sangat Hmm. ini, bahwa saya pernah tuh Din, saya Hmm. pernah tuh dulu zaman sekolah punya uang 10.000, 10.000-nya. Saya sudah ekstrem di sini bukan berarti pemahamannya gimana ya, Hmm. ngejelasin takutnya nanti salah diksi gitu. Ya. Tapi saya sudah berkeyakinan bahwa saya mau keluarin ini 10.000 ini buat buat amal lah, atau buat Hmm. sedekah lah gitu, Hmm. buat saya sedekahin. Karena saya meyakini betul bahwa nanti saya keluarin ini pasti saya akan dapat balasan. Oh, Saya iya, akan iya. dapat berkali lipat atau Iya, bagaimana. iya. Ya kalau kamu udah yakin begitu dan Iya, tahu konsekuensinya, siap ya nggak apa-apa, iya. silahkan aja sih. Saya juga nggak apa-apa sih gitu Iya. loh bahasanya. Ya, Nah, ya. Tapi ya, saya pernah juga sih mengalami ya itu kejadian. Jadi saya bukannya ini ya, saya ngasih uang ke yang suka apa di jalan-jalan tuh kan, mm, ngasih 5.000, ngasih 10.000 apa berapa. Terus kerang berapa jam ada yang ngasih makan loh, nasi kotak. Padahal kalau dibuka nasi kotak gak harga 10.000 gitu. iya, Loh, wah ini rezeki kemarin nih kan, rezeki tadi nih kan. Kadang gitu. Kadang ya, begitu. Kadang kalau kita sesuatu yang kita kasih, tapi mengharapkan ada balasnya tadi. Wah berarti kalau nggak ada nih, kita berpikir positif aja nih. Wah berarti saya kurang beramal nih. ya, Jadi amal ibadah lah, masih gitu gak? ya, ya itu ya bener, itu Ya. bagus bahwa ibaratnya ketika kita meniatkan itu menjadi Hmm. amal, ya apa namanya, itu sesuatu yang baik Ya. juga. Tapi juga balasnya tadi tetap jangan jangan ya, kita harus realistis lah Ya. juga. Kita masih hidup di dunia, kita juga harus tetap berpikir, boleh kita ngomong Hmm. enggak tuh, boleh Hmm. gitu loh maksudnya. Saya belum bisa bantu tuh boleh. Saya belum bisa ini tuh tetap boleh. Jadi jangan kemudian, ya kalau kecuali kamu tadi bahasanya kamu mau udah siap dengan segala resikonya, kalau ini nggak balik gimana, kalau ini nggak balik, Ya. kita mikir begitu Ya. kan bahasanya. Karena kan dulu ada gerakan begitu tuh. Hmm. Ya saya nggak perlu ceritain lah gitu kan, nggak perlu detailin, tapi dulu ada gerakan. Wah, pokoknya kita keluarin semua, lagi kelilit utang, Hmm. malah sedekah, gitu kan, Hmm. disuruh sedekah. Hmm. Ada nggak, pernah nggak denger ada orang datang ke kamu, misalkan ada orang datang ke Ustadz, nanya, Ustadz saya lagi kelilit utang, udah mau jatuh tempo gitu Hmm. kan, harus ini gimana? Ini saya cuma punya uang segini, atau punya Hmm. ini apa, ini udah mau jatuh tempo tapi saya nggak punya uang, nggak bisa bayar, gimana? Wah, Ustadznya malah nyuruh, udah kamu punya apa sedekahin Sedekin. gitu. Itu kalau secara fikih itu Ya. bermasalah gitu. Kalau Hmm. secara fikih bermasalah. Hmm. Kenapa? Harusnya harusnya uang atau apa yang dia punya, misalkan dia nggak belum punya uang tapi dia punya motor. Ah. Nah, ini udah jatuh tempo nih Ya. gitu kan. Ya harusnya dia jual motornya buat bayar, Ya. meskipun bahasanya mungkin nggak nutup semuanya. Meskipun nggak nutup semuanya. Bukan kemudian dia malah sedekahin itu motor gitu loh. Dengan harapan nanti dibalas 10 kali Ya. lipat bisa Hmm. buat bayar ini. Nggak begitu gitu. Karena kalau secara hukum bayar utang tuh wajib. Ya. Tapi sedekah itu sunnah gitu Hmm. loh Hmm. bahasanya. Kan harus mikir begitu. Ya, ya kalau kamu punya keyakinan yang pasti akan dibales, pasti akan diganti, atau pasti akan gimana, ya terserah sih. Ya. Kalau memang kamu keyakinannya begitu, ya udah. Ya. Kalau namanya keyakinan orang mau bagaimana kan?
Iya, betul 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 betul. Ya gitu bahasanya. Dan tenang aja nih kalau misalnya ada teman eh, yang baik dan teman baik itu minta tolong sama kita nolak, nggak usah ragu ya Pak ya, nggak usah ragu. Kalau dia benar-benar baik, pasti dia ngertiin kita. Iya benar. Itu pentingnya Iya, poinnya. Kalau dia baik, pasti pasti dia ngerti kita. ngertiin. Jangan ragu-ragu, karena dia Kalau teman dia baik. nggak ngertiin, Wah, berarti emang dia nggak baik. Dan nggak usah ditemenin orang kayak begitu, gitu loh maksudnya. ini sekedar pengalaman ya teman-teman ya, Iya, bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi cerita. betul. Oke, mungkin Mungkin ada yang pernah ngalamin juga. iya, mungkin ada yang relate, ada yang ini coba tulis komentarnya di bawah. Kira-kira kalian ini di posisi yang mana? Di posisi yang nggak tahu diri, minjem duit tapi nggak dikasih tapi nggak tahu diri, atau kalian yang suka dipinjemin gitu, tapi nggak bisa ngasih gitu. Ya mungkin gitu Ya, ya. gitu aja Pak. Oke, terima kasih banyak udah nonton video ini. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya lah ya. Jangan lupa like, subscribe biar kita makin semangat. Harus. Dan jangan lupa tonton video-video kita yang lain. Ya. Oke. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Motherfucking design all right now.